Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengendalian penyakit unggas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aan Awaludin dan saya adalah salah satu tim pengampu untuk mata kuliah pengendalian penyakit unggas. Mulai minggu ke-6 ini, untuk perkuliahan mata kuliah pengendalian penyakit unggas akan saya dampingi sampai 5 pertemuan ke depan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penyakit bakterial pada ayam, yaitu nanti ada 2, yaitu yang pertama Fall cholera dan yang kedua yaitu Colibacillosis. Untuk yang pertama, Fall cholera. Fall cholera ini mempunyai nama lain yaitu Fall pasteurilosis. Nah, untuk etiologinya atau penyebabnya yaitu bakteri Pasteurella gallinarum atau juga Pasteurella multocida. Untuk bentuk dari bakteri ini adalah termasuk dari bakteri gram negatif. Dia bersifat tidak tahan asam dan tidak membentuk spora. Ini hanya untuk tambahan pengetahuan aja untuk adik-adik. Kemudian untuk sifat dari penyakit Fall cholera ini, dia bersifat menular. Kemudian dia juga bisa bersifat akut dan juga subakut. Kemudian kejadiannya menyerang pada ayam terutama sekitar umur 12 minggu. Jadi untuk penyakit unggas itu dari beberapa penyakit itu ada mempunyai ciri khas atau kekhasan. Salah satunya adik-adik bisa memperhatikan pada kejadian penyakit itu menyerang pada umur berapa. Nah, kalau kasus Fall cholera ini dia paling banyak menyerang pada umur 12 minggu. Begitu juga mungkin pada penyakit yang lain itu juga punya ciri khas tertentu untuk umur ketika penyakit itu menyerang pada ternak unggas. Misalnya kayak gumboro. Nah, gumboro itu dia tidak akan menyerang pada ayam yang dia berumur lebih dari 3 minggu. Nah, ini bisa jadi untuk catatan khusus untuk adik-adik nanti di lapangan ketika akan mendiagnosa atau menyimpulkan suatu kejadian penyakit di lapangan. Kemudian untuk penularannya itu dia bisa kontak secara langsung. Artinya apa? Artinya dia akan menular dari ayam yang sakit ke ayam yang sehat. Namun di samping itu penularannya juga bisa melalui media perantara seperti melalui pakan, minuman, peralatan, manusia, tanah ataupun perantara yang lain yang dia terkontaminasi oleh bakteri Pasteurella gallinarum. Nah, ini adalah gambaran dari penularan untuk penyakit Fall cholera ini. Jadi adik-adik bisa lihat ketika ada ayam sakit, dia bisa menular langsung ke ayam yang sehat ataupun dia bakterinya itu akan mencemari tanah ataupun yang lainnya yang nantinya tanah atau misalnya petugas kandangnya tercemar oleh Pasteurella multocida ini, dia kontak dengan ayam sehat, maka ayam tersebut akan menderita sakit. Kemudian ini untuk gejalanya pada kasus yang subakut. Jadi tadi di depan sudah kita bahas kalau penyakit ini bisa bersifat akut ataupun subakut. Nah, untuk gejala klinisnya dari kedua kejadian itu tentu berbeda. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu gejala subakut. Nah, pada gejala Fall cholera yang bersifat subakut itu adik-adik bisa melihat yaitu pada nafsu makannya atau apetitnya, dia akan berkurang. Kemudian ada gejala sesak nafas. Adik-adik juga bisa melihat pada kotorannya dia akan menciri, berwarna kuning, dia diare, ataupun berwarna coklat dan hijau berlendir. Nah, kalau adik-adik membaui atau mengecek untuk aromanya, dia akan berbau busuk. Nah, ini berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, mungkin juga ada pada kasus penyakit lain yang disebabkan oleh parasit,
yaitu koksidiosis, dia juga akan berbau busuk. Namun dia untuk kotorannya atau fesesnya dia akan berwarna merah karena bercampur dengan darah. Nah, ini akan berbeda dengan yang Vol cholera. Yang menciri di Vol cholera, dia berwarna kuning, coklat atau kehijauan dan dia berlindir. Kemudian untuk jengger dan pial, dia akan mengalami pembengkakan serta kepala berwarna kebiruan. Nah, warna biru ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti selalu disertai dengan kebengkakan. Kemudian ayam suka menggeleng-gelengkan kepala. Tapi ini berbeda dengan kasus pada Newcastle disease, yang mana ciri khasnya di Newcastle disease adalah torticollis. Nah, kalau torticollis dia itu menciri dengan leher melintir. Nah, kalau Vol cholera ini dia tidak melintir, tapi hanya menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian kalau adik-adik amati juga pada persendian kaki dan sayap juga akan mengalami kebengkakan, bahkan akan sampai timbul kelumpuhan. Nah, itu adalah gejala-gejala yang muncul pada kasus subakut di penyakit Vol cholera. Kemudian yang kedua yaitu Vol cholera yang bersifat akut. Nah, pada yang bersifat akut ini biasanya lesi tidak ditemukan. Nah, akut itu dia itu menyerang secara tiba-tiba. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah terutama adalah kita harus melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Nah, pada bedah bangkai ini kita akan amati beberapa perubahan organ. Yang pertama yaitu adanya peti C. Peti C itu bintik-bintik merah darah ya pada membran mukosa. Nah, bintik-bintik merah peti C ini dia tidak keluar darahnya, tapi dia masih ada di dalam jaringan. Nah, ini terdapat di membran mukosa dan serosa dan atau juga pada lemak abdominal. Kemudian adanya inflamasi pada sepertiga usus halus. Kemudian adik-adik juga bisa cek pada hatinya, di sana ada gambaran parboilit. Kemudian juga ada pembesaran dan pembengkakan pada limfanya. Pada persendian, ketika adik-adik buka atau ada nekropsi, di sana terdapat material berbentuk krim atau solid. Nanti untuk bentuk fotonya, untuk memperjelas keterangan ini kita sampaikan pada slide yang berikutnya. Kemudian untuk pengendalian Vol cholera, karena ini penyakit bakteri, yang pertama tentu kita harus menjaga agar liter atau alas itu tetap kering. Kemudian jangan sampai ada overpopulasi pada kandang, serta kebersihan peralatan kandang. Pemberian vitamin juga bisa kita berikan untuk pencegahan. Nah, terutama pada ayam-ayam broiler karena mereka umurnya pendek. Namun untuk broiler ini bisa juga kita kesampingkan. Kenapa? Karena untuk Vol cholera ini dia muncul atau sering menyerang pada minggu atau umur minggu ke-12. Nah, sedangkan broiler sekarang dia hanya pada sampai umur 4 minggu atau 1 bulan sudah panen. Jadi yang mungkin yang kita waspadai adalah ayam-ayam layer atau ayam-ayam kampung. Kemudian untuk pengobatannya kita bisa menggunakan antibiotik tentunya karena ini bakteri. Nah, adik-adik bisa memakai Ampisol, Noxal ataupun preparat sulfat. Nah, ini gambaran ayam yang kena Vol cholera. Jadi dia menciri ya, kepalanya ditarik ke belakang. Kemudian ini yang kita sebut tadi kepalanya atau jenggernya itu kebiruan, pasti selalu disertai dengan kebengkakan. Nah, ini kebengkakan ada pada bagian pial. Nah, ini ayam akan menggeleng-gelengkan kepala dan disertai kelumpuhan. Kalau adik-adik amati, kepalanya dia akan tidak pada posisi normal. Kemudian kakinya dia juga tidak bisa berdiri tegak karena dia sudah sampai ke kelumpuhan. Nah, biasanya ini yang menyerang pada kasus-kasus yang subakut. Nah, ini untuk gambaran pada organ dalam yang lain. Kalau adik perhatikan, ini adalah organ hati. Pada kasus Vol cholera,
itu organ hati akan mengalami paraboloid. Nah, di sini kita lihat, mungkin di gambarnya kurang begitu jelas ya. Cuman kalau kita lihat di preparat yang nyata, itu nanti akan ada warna agak kekuningan, dan itu terdiri dari jaringan mati, sehingga dia akan lebih keras areanya dibandingkan dengan area yang masih normal. Ini area yang normal, ini area yang terdapat jaringan mati tadi. Kemudian pada jantung, adik-adik bisa lihat ini adalah jantung. Nah, ini mengalami peti C, terdapat bintik-bintik merah. Nah, ini yang gambaran lebih jelas, peti C pada jantung. Ini jantung, kemudian peti C dia bintik-bintik berwarna merah. Nah, adik-adik bisa amati, ini tersebar di hampir seluruh permukaan dari jantung. Nah, ini untuk bagian organ yang lain, yaitu pada ayam betina yang mengalami foal cholera, terdapat lesi kemerah-merahan pada ovarium. Nah, ini sebenarnya warna normalnya harusnya dia kuning semua, tapi di sini terdapat lesi-lesi seperti pendarahan, namun dia tidak keluar dari organ ovarium, jadi kelihatan memerah. Nah, ini yang terakhir, adik-adik bisa lihat untuk perubahan pasca mati pada foal cholera, yaitu adik-adik bisa mengiris atau membuka bagian dari persendian yang mengalami pembengkakan. Nah, di sini akan terdapat eksudat yang mengkeju, nah, berwarna putih. Nah, normalnya harusnya lesi seperti ini tidak ada. Nah, ini pada lesi hook joint. Nah, demikian untuk penjelasan dari foal cholera. Kita akan melanjut ke penyakit yang berikutnya, yaitu kolibasilosis. Kolibasilosis ini sering menyerang pada ternak unggas, terutama pada peternakan-peternakan yang kualitas air minumnya itu buruk. Nah, penyebab utamanya adalah dia bakteri dari spesies Escherichia coli. Nah, bakteri ini dia juga termasuk dalam bakteri gram negatif, tidak tahan asam, dan dia tidak membentuk spora. Nah, sifat dari penyakit kolibasilosis ini dia juga menular, dan terdapat dua jenis kolibasilosis nanti, yaitu yang bersifat lokal, kemudian juga sistemik. Nah, untuk penularannya, ini dia bisa vertikal dan horizontal. Vertikal itu artinya adalah dia menular dari induk kepada anaknya. Kemudian kalau horizontal itu menular dari ayam yang satu ke ayam yang lain. Terutama Escherichia coli ini bisa menyerang jika lingkungannya banyak tercemar oleh bakteri tersebut, baik itu pakan, minuman, peralatan, ataupun juga infeksi saat di dalam hatchery. Nah, ini yang kita sebut sebagai penularan vertikal ya. Biasanya induknya sudah kena dulu, kemudian baru di OC-nya dia juga terkena. Atau juga peralatan-peralatan yang kotor dalam hatchery yang tercemar oleh Escherichia coli. Nah, untuk kejadiannya dia pada ayam. Nah, ini bentuk bakterinya, bakteri Escherichia coli. Dia juga punya flagella, sehingga dia bersifat motil atau bisa bergerak. Nah, untuk faktor predisposisi, yang pertama, sanitasi yang tidak optimal. Kemudian sumber air minum tercemar bakteri. Dalam hal ini bakteri yang kita maksud adalah bakteria Escherichia coli. Kemudian adanya juga penyakit lain yang bersifat imunosupresi. Imunosupresi itu berarti dia itu menurunkan daya tahan tubuh. Ketika ayam terkena penyakit yang bersifat imunosupresi, maka Escherichia coli akan menjadi penyakit sekunder yang akan menyerang ayam tersebut, karena daya tahan ayam tersebut dalam posisi yang lemah.
Kemudian gejala-gejala yang bisa kita amati pada kasus kolibasilosis. Yang pertama kita bahas untuk kolibasilosis yang dia infeksinya bersifat lokal. Yang pertama, bentuknya bisa berupa radang pada pusar atau sering kita sebut juga sebagai ompalitis. Nah, biasanya ini menyerang ketika induk sudah mengalami kolibasilosis. Nah, ketika mengalami kolibasilosis ini, yaitu pada bagian ovariumnya, baik itu salpingitis atau pada penggantung ovariumnya atau kejadiannya kita sebut infeksinya sebagai salpingitis, atau juga pada ovariumnya yang kita sebut sebagai ovoritis, itu dia akan menularkan Escherichia coli ini melalui telurnya. Jadi telur yang diproduksi oleh ayam-ayam betina yang dia sudah mengalami kolibasilosis. Sehingga nanti ketika menetas, DOC yang dihasilkan dia akan mengalami ompalitis gejalanya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, embrio ayam tidak akan sampai menetas. Artinya apa? Dia akan mati pada waktu proses pengeraman. Kemudian yang kedua, DOC-nya akan menetas dan dia hidup, namun dia akan mengalami ompalitis. Nah, ciri dari ompalitis ini yaitu pusar, itu tampak membuka, kemudian kalau adik-adik amati dia akan basah dan juga berwarna kemerahan, dan juga ada sisa dari kuning telur atau yolk sac yang tidak terserap oleh DOC tersebut. Dan ketika adik baui, itu aromanya dia berbau busuk. Nah, itu untuk ciri-ciri infeksi lokal kolibasilosis yang dia menyerang pada pusar atau ompalitis. Kemudian yang kedua, selulitis. Ini juga dia bersifat lokal. Jadi kolibasilosis yang dia menyebabkan peradangan di bawah kulit. Dia juga ada dua macam, yaitu sifatnya bisa akut dan juga subakut. Ciri yang paling khas dari selulitis yang disebabkan oleh kolibasilosis ini adalah swollen head syndrome atau SHS. Nanti biasanya ini menyerang pada ayam-ayam layer. Kemudian yang ketiga, kolibasilosis ini juga dia bisa menunjukkan ciri diare. Nah, ini biasanya ini disebabkan oleh Escherichia coli yang strainnya dia bersifat enterotoksigenik atau ETEC. Nah, ETEC ini dia menghasilkan racun yang dia mempengaruhi kerja dari saluran pencernaan ayam yang terkena kolibasilosis. Kemudian akibatnya itu adalah adanya peradangan pada usus atau kita sebut sebagai enteritis. Nah, ini yang menyebabkan ayam tersebut mengalami diare. Nah, biasanya infeksi kolibasilosis yang dia menyebabkan diare atau gejala klinisnya kita lihat sebagai diare, itu sebagai infeksi sekunder yang menyertai pada kasus-kasus penyakit koksidiosis atau penyakit yang disebabkan oleh Emeria, dan juga kasus helminthiasis atau penyakit yang disebabkan oleh cacing. Kemudian bentuk lokal yang selanjutnya yaitu peradangan pada sel telur atau oviduct. Nah, biasanya gejalanya adalah produksi telur dia akan turun, dan juga pada ayam dewasa bisa mengalami kematian. Nah, ini sudah saya kasih catatan terutama yaitu pada ayam layer. Nah, gejala yang nampak juga itu akan adanya muncul penguin postur pada ayam. Nah, maksud dari penguin postur ini adalah ayam nanti bentuknya ketika dia berdiri dia seperti burung penguin. Jadi posisi berdirinya itu tidak normal. Jadi agak terangkat tegak dia. Kemudian kenapa bisa terjadi di oviduct? Itu karena adanya perpindahan bakteri dari kloaka yang dia masuk, kemudian dia menginfeksi di daerah oviduct. Nah, untuk kolibasilosis yang dia menyerang pada oviduct ini, itu juga bisa juga melalui infeksi yang diawali di kantong udara.
Nah, biasanya ini menyertai pada kasus-kasus kolibasilosis yang bersifat sistemik. Nah, sifat sistemik ini artinya apa? Artinya bakteri dia itu menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk penguin postur. Jadi dia posisi berdirinya dia tidak normal. Nah, ini adalah satu ciri khas dari kejadian kolibasilosis pada ayam. Oke, yang selanjutnya adalah kolibasilosis bentuk sistemik atau kita sebut sebagai koliseptisemia. Koliseptisemia itu artinya adalah adanya bakteri Escherichia coli pada peredaran darah. Nah, bakteri ini akan masuk dalam sirkulasi darah, kemudian dia menyebar ke seluruh tubuh. Baik, awal dari koliseptisemia ini bisa dia dari oral atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh, ataupun dia juga bisa juga kemudian dia dari luka yang masuk, terutama luka pada usus, dan juga inhalasi atau saluran pernafasan. Nah, yang pertama adalah koliseptisemia bentuk pernafasan. Ini yang sering terjadi pada ayam-ayam di peternakan. Nah, ini biasanya itu adanya predisposisi penyakit yang lain, sehingga sifatnya kolibasilosis di sini adalah sebagai infeksi sekunder. Pak, misalnya pada kejadian penyakit infeksius bronkitis atau Newcastle disease, Mycoplasma, atau bisa juga karena kandungan amonia di dalam kandang yang tinggi. Nah, ini bisa terjadi karena overpopulasi ataupun desain kandang yang kurang bagus, atau juga liter yang tidak memenuhi syarat. Nah, ketika itu semua terjadi, maka daya tahan tubuh ayam akan turun, sehingga Escherichia coli akan masuk sebagai infeksi sekunder, mengikuti infeksi primer yang sudah ada sebelumnya. Nah, pada koliseptisemia bentuk pernapasan ini, lesi atau radang bisa kita jumpai pada jaringan saluran pernafasan, baik itu mulai dari trakea, kemudian sampai ke dalam paru-paru, bahkan sampai ke kantong udara. Nah, ketika sudah sampai di darah ini, biasanya kolibasilosis ini akan menyebar di daerah perikardium atau pembungkus jantung, dan juga masuk ke dalam peritoneum di daerah abdomen. Yang kedua adalah bentuk neonatal koliseptisemia, biasanya menyerang pada anak ayam umur 1 sampai 2 hari setelah menetas. Nah, kematiannya itu bisa sampai 10 hingga 20% dari populasi. Nah, ketika mereka sudah menginjak umur 2 sampai 3 minggu dari awal infeksi. Kemudian yang berikutnya adalah panophthalmitis. Nah, tapi ini jarang terjadi, yaitu biasanya menyerang pada daerah mata, sehingga mata akan mengalami kebengkakan. Kemudian bola mata akan mulai buram, berawan, dan nanti akan melanjut ke atropi atau mengalami penyusutan ukuran, dan nanti diakhiri dengan kebutaan. Yang selanjutnya adalah kolibasilosis yang dia bentuknya meningitis. Nah, ini berarti adanya radang pada bagian otak, sehingga kalau kita swab atau kita kultur otak, itu nanti akan kita temukan Escherichia coli. Kemudian yang terakhir adalah koligranuloma. Nah, koligranuloma ini dia berupa bentukan yang seperti tumor. Nah, ini kita ditandai dengan adanya bungkul-bungkul pada hati, kemudian pada sekum, duodenum, dan juga pada penggantung usus. Nah, bentuk dari kolibasilosis yang dia menyerang sebagai koligranuloma ini bisa menyebabkan kematian sampai 75%. Untuk pengendaliannya, kita harus selalu menjaga kebersihan kandang dan peralatan serta lingkungan. Dan juga sumber air harus selalu kita kontrol. Kalau perlu kita
cek di laboratorium untuk populasi Escherichia coli, apakah dia di atas batas yang ditoleransi ataukah tidak. Nah, vaksinasi juga bisa kita lakukan untuk pencegahan kolibasilosis. Untuk pengobatannya itu kita menggunakan preparat antibiotik, bisa dari amoxicillin, tetracycline, ataupun gentamicin, dan juga preparat sulfa. Nah, ini adalah gambaran kolibasilosis pada kantong udara atau air sac. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, ini adalah kantong udara yang normalnya dia harusnya berwarna bening transparan. Nah, di sini kita lihat dia berbuih. Nah, di yang satu gambar ini dia bahkan sampai terlihat adanya mukus atau nanah yang berwarna kekuningan. Nah, ini kalau kita lihat juga ini koliseptisemia, adanya polisirositis fibrinopurulen, berarti adanya mukus yang dia tebal juga. Ini di daerah hati. Jadi mukus ini atau nanah ini dia membungkus hampir di seluruh organ tersebut. Nah, ini kalau kasus ompalitis pada anak ayam, nah, adik-adik bisa lihat di sini adanya yolk sac kuning telur yang normalnya ini sudah habis diserap oleh DOC. Namun pada kasus ompalitis karena kolibasilosis ini dia masih ada sisa yolk sac. Nah, ini kalau kita baui aromanya dia busuk. Nah, ini adanya inflamasi pada umbilikus tali pusar, ini juga masih kasus ompalitis. Ini sangat terlihat jelas nih. Di sana ada peradangan. Ini juga setelah dibuka pada area kulitnya. Nah, ini kalau yang SHS tadi, swollen head syndrome, yaitu pada kepala, selulitis atau kolibasilosis yang terjadi di bawah kulit. Dia ada pembengkakan di kepalanya. Kalau kita nekropsi, kita buka di bawah kulitnya itu terdapat banyak warna kuning, yang ini adalah mukus atau nanah. Nah, kalau kita buka lagi di bagian kranialnya, di dalamnya juga banyak terdapat nanah. Nah, ini kolibasilosis yang dia sampai kepada bagian saluran reproduksi yaitu ovarium. Nah, di sini jelas terlihat banyak warna-warna kuning mukus. Nah, ini yang paling terlihat ovariumnya. Dia banyak terdapat mukus. Ini sama SHS tadi. Jadi kalau dibuka kulitnya, di bawahnya ada lapisan mengkeju yang ini dulunya adalah nanah, karena mungkin dia sudah lama kejadiannya sehingga dia membentuk seperti keju. Nah, ini dia juga tidak hanya terdapat di kepala, bahkan di bagian kulit yang lain pun bisa diamati hal yang serupa. Nah, ini kalau pada sendi, ini berbeda dengan yang Volcolera tadi. Kalau Volcolera tadi dia mengkeju dalam area yang terbatas. Nah, kalau pada kolibasilosis ini dia akan menyebar hampir di seluruh bawah kulit di bagian persendian. Ini ada nanah. Di sini juga ada nanah. Nah, ini kalau pada hati yang dia berbentuk koligranuloma, ini adalah hati yang terserang kolibasilosis namun dia belum begitu parah. Jadi ada beberapa granuloma yang masih kecil. Nah, kalau ini yang dia parah, dia sudah mengalami koligranuloma hampir di seluruh bagian dari organ hati. Oke, demikian pembahasan untuk pertemuan minggu ke-6, yaitu tentang penyakit bakteri pada ayam, khususnya Volcolera dan kolibasilosis. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan manfaat kepada teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.